Alhamdulillah saya waktu itu ke pesantren Krapyak kurang lebih pada usia 14 tahun, lulus sanawiyah atau SLTP, praktis usia remaja. Dan untuk pondok pesantren Krapyak di masa itu tahun 90-an, awal tahun 90-an bahkan, saya praktis hidup seperti pada umumnya santri. Yang pertama, kita tinggal di sebuah asrama yang relatif kecil, padat, yang waktu itu pesantren kami tidak seperti pesantren hari ini yang relatif modern, ada kasur, ada bantal, dan semacamnya. Tapi waktu itu kami satu kamar yang relatif kecil, ada isi sekitar 10-12 orang, hanya terdiri dari lemari baju, kemudian ada lantai yang cukup untuk tidur tanpa alas tidur seperti kasur dan semacamnya. Di 4,5 tahun praktis saya tidur di sana tanpa beralaskan kecuali tikar dan berbantalkan tangan. Jadi kita tidak pernah punya bantal karena semua santri tidak menggunakan bantal waktu itu. Bahkan kalau kita menyempatkan tidurnya di masjid, tepatnya di serambi masjid yang memang lebih besar dari masjid utama di Krapyak waktu itu, kita akan tidur tidak beralaskan apapun karena memang semen begitu saja. Tapi alhamdulillah kami dan para santri di sana sehat-sehat saja. Dan itu diantara kehidupan yang menarik. Kehidupan menarik yang lain, selain aktivitas belajar yang memang sudah terjadwal dengan variasi kegiatan belajar yang alhamdulillah menghantarkan para santri bisa membaca, memahami kitab-kitab gundul, bahkan kitab-kitab kuning. Ada kehidupan santri yang menurut saya cukup menarik, yaitu walaupun kami makan di dalamnya kiai, tapi sesekali kami masak bersama di dapur asrama. Kita sering melakukan makan bersama dengan terongan. Di sana sambal terong adalah menu khas, bahkan sekarang kalau setahun sekali kami hadir di pesantren untuk menghadiri acara haul, sering kita adakan acara terongan karena itu adalah aktivitas khas waktu itu. Yang lain adalah kami di luar kegiatan belajar formal, karena kebetulan saya di level madrasah aliyah yang menginduk kepada Kementerian Agama. Selain itu kita selalu menggunakan sarung. Yang unik bahkan ketika olahraga sekalipun, saya ingat bagaimana kami main volleyball, main sepak bola, itu selalunya menggunakan sarung. Kalau di kampung kan menggunakan sarung, main bola itu untuk peringatan HUT RI. Tapi kalau di pesantren memang hari-hari kita olahraga sekalipun juga masih menggunakan sarung. Itu waktu itu tahun 90-an. Yang lain adalah aktivitas antri di kamar mandi, aktivitas antri mengambil piring makan, dan lain sebagainya. Inilah aktivitas-aktivitas menarik di pesantren. Nah, khusus di pesantren Krapyak, alhamdulillah praktis semua santri itu terlatih untuk bisa hidup bermasyarakat, siapapun dia. Karena apa? Kita belajar memang 6 hari, praktis hari Sabtu sampai hari Kamis. Tapi ketika masuk Jumat libur, ketika masuk malam Jumat, setiap pekan malam Jumat itu kita ada aktivitas ekstrakurikuler, dan di situ kita selalu dilatih untuk malam Jumat pertama, misalkan kita latihan muhadharah, latihan khitobah, latihan ceramah. Maka praktis semua santri Krapyak terlatih untuk bisa ceramah. Tentu hasilnya berbeda-beda sesuai dengan bakat dan keseriusan pengembangan diri. Yang kedua, semua santri Krapyak pasti bisa tahlilan, yasinan, karena memang salah satu malam Jumat itu untuk itu. Semua santri Krapyak pasti bisa membaca Al-Barzanji dan At-Tibai, karena salah satu pekan di malam Jumat itu kita melakukan itu. Dan semua santri Krapyak selalu pandai bermusyawarah, karena setiap waktu di komplek apapun di situ dihidupkan organisasi antar santri. Nah, inilah secara alamiah santri terbentuk untuk bisa bermasyarakat dan sedikit banyak untuk menjalankan organisasi di tengah kehidupan masyarakat.